Gue mau peringatin kepada kalian yang jualan online di marketplace atau dimanapun, kalau kalian tidak belajar pajak, kalian uang hasil jerih payahnya bisa hilang sangat banyak. Gue pernah hitung, kalau misalnya lu kena pajak progresif, perorangan, lu punya omset ya, omset kotor nih ya, belum potong COGS dan lain-lain. Lu ada omset 600 juta setahun ya, berarti kan sekitar 60 juta sebulan, 50-an juta lah sebulan, 50 juta sebulan. Lu bisa kena pajak sekitar 90 jutaan dari omset lo. Nah pertanyaannya banyak sekali seller-seller yang net profitnya tuh gak nyampe segitu. Tapi lu bayar pajaknya itu lebih mahal. Nah maka dari itu hari ini gue undang pakar pajak yaitu Bang Ebil. Ini adalah konsultan pajak yang dipakai sama Akre dan Amark juga. Untuk ngebahas tentang hal ini. Plus kita mau ngebahas juga tentang peraturan yang kemarin akan diadakan ya. Tapi masih pending ya. Yang dimana di e-commerce itu akan dikasihin pajak baru buat para seller. Tetap stay di rangkuman obrolan advertiser sukses. Sekarang rangkuman ya. Oke. Bang Ebil, thank you banyak sudah mampir. Bang Ebil ini adalah pemilik akun dari Pakar Pajak. Ya. Oke, dan kita memang banyak konsul sama Bang Ebil karena Bang Ebil juga konsultan pajak kita. Dan kita mau minta pencerahan nih dari Bang Ebil karena banyak sekali ya seller-seller di luar sana gitu mereka tuh kayak ala pajak nanti aja. Mereka di awal tuh Bang, gue mah masih pedagang kecil mau dipajakin apa? Biasa begitu kan ya. Iya, benar. Tiba-tiba omsetnya membludak gitu, mampus lu pajak. Dulu gue juga begitu guys, oke. Berapa tuh? Jangan. Oke Bang Ebil, thank you banyak. Bang Ebil boleh cerita sedikit backgroundnya secara singkat aja. Kan konten kreator juga di bagian edukasi pajak. Sama mungkin perjalanannya sebelumnya lu tuh apa Bang kayak udah punya sertifikasi apa dan lain-lain gitu. Credibility lah biar teman-teman pada paham. Ya pastinya kita mulai konsultan pajak ini belasan sampai hampir 20 tahunan. Jadi sertifikasi kita terdaftar di salah satu asosiasi terbesar di Indonesia yaitu IKPI. Ya saat ini memang dulu juga pernah sebagai dosen di salah satu universitas swasta. Pernah ngajar berarti? Ya pernah ngajar. Berapa semester ya waktu itu ya mungkin 3 semester ya 1,5 tahun atau 2 tahun ya. Setelah itu fokus lagi di konsultan. Ya sampai saat ini sudah ratusan klien ya yang kita tangani setiap bulannya. Oke. Jadi bukannya per project tapi retainer itu ratusan klien yang kita tangani. Boleh spill dikit nggak Bang? Kalau klien lu omset paling besar tuh berapa? Tapi nggak usah spill PT-nya. Around aja range. Wah. Atau main triliun, ratusan miliar atau apa? Wah. Yang pernah kita handle itu ada salah satu perusahaan tambang. Ya. TBK. Ya terbesar lah boleh dibilang ya. TBK terbesar. Ya mungkin 3 besar. Nah itulah spillnya ya. Pernah kita bantu untuk handle. Berarti mainnya udah ya kalau bisa tahu kalau misalnya udah TBK itu nggak mungkin puluhan miliar. Apalagi tambang. Ya, itu dan benar. Tambang jarang yang ratusan miliar. Kalau misalnya kalian tahu tambang gitu. Ya, omsetnya ya. Oke. Berarti itu Excelnya panjang tuh ya. Iya. Oke, sekarang mungkin kan Firdi lebih ke seller e-commerce ya. Iya. Lo lebih banyak main di e-commerce ya. Gue pernah jualan di e-commerce tuh cuman kaos muda cuma sekali doang. Bahkan saldo penjualannya belum gue ambil sampai sekarang. Sama yang baru-baru ini buku kan. Iya. Terkikis aja tuh saldonya kalau gue belanja tuh di e-commerce gitu. Masih ada saldo toko ya. Gue pakai buat belanja gitu. Emang orang ada. Amin ya Allah. Orang ada masih makan dari warkop gue bro. Ya. Nah mungkin lo bisa mulai tentang pajak. Keluh kesahnya orang-orang yang jualan online fisik terutama. Sama yang isu baru ini. Mau ada pajak yang 0,5% itu untuk e-commerce ya. Oke, mungkin gue mulai dari pertama Bang Ebil yang gue alami dulu ya. Gue kan jualan dari 2020 online. Dan memang pada waktu itu betul yang dibilang sama Ogut itu adalah tergolong kategori seller yang nggak aware sama pajak.
Ya, semuanya masih masuk ke rekening pribadi. Tadi lu gak mau bilang spill tahunnya, sekarang lu spill sendiri. Gimana sendiri sih? ya? Di konten udah pada tahu gue mulai 2020 gitu loh. Gue dipecat 2020. Bener, lu juga mikirnya gitu kan Bang? Dibilang sendiri ya. Iya. Tenang, ada pakar pajak selalu. Ada pakar pajak. Nah, itu kurang lebih kan kalau dibilang omset sebulan mungkin udah di angka berapa ya? Di 200 miliar. Enggak nyampe, buset 20 miliar. Profitnya cuma 1 juta abis itu. 25 miliar ke Dubai gitu ya. Dubai kita. Mungkin range-nya mungkin di angka 200 sampai 300 juta gitu. Omset ya, Bang ya. Nah, let's say nih misalkan ada orang yang seperti itu di 2020 sampai sekarang dan dia tidak mempunyai badan. Kira-kira ini langsung strike aja. Kira-kira resikonya tuh buat mereka apa gitu? Buat Firdy yang seperti itu yang dari 2020 kalau berlanjut seperti itu sampai sekarang, resiko terburuknya itu apa, Bang? Oke. Ya. Jadi pajak itu memang sejak tahun 2018 ya. Itu memang mengenal ada perubahan suatu sistem dalam pengawasan pajak. Kita sebutnya CRM. Ya, Compliance Risk Management. Jadi mereka tidak serta-merta melihat profiling, ini gue periksa, ini gue suratin, enggak. Mereka harus ada tahap-tahapannya. Oke. Ya, jadi mereka setiap tahunnya harus membuat sasaran penggalian potensi. Oke. Kita sebutnya di SP3. Dari SP3 nanti muncul lagi ada DPP lah, ya. Ada yang terkait dengan pengawasan ataupun penelitian lanjut. Nah, jadi sasaran itu juga punya kriteria tertentu. Oke. Ya. Dari situ mereka juga akan punya namanya suatu sistem namanya ATP, ability to pay. Kira-kira orang ini kemampuan membayarnya seperti apa, itu juga dilihat. Oh. Jadi nggak serta-merta, wah ini data gue suratin aja deh, ini orang gue suratin aja, nggak. Oke. Jadi ada persetujuannya, ada listnya nanti masuk. Kira-kira ini mau kita tindak lanjut atau tidak. Dan mereka juga dapat data dari data boleh bilang ILAP ya, informasi, ada lembaga, asosiasi dan hal-hal lainnya, dan data eksternal. Kalau data itu masuk, ya mungkin bisa keluar tuh surat bahwa kita menemukan data seperti ini, tolong diklarifikasi. Oke. Tapi selama data itu tidak pernah muncul, berarti apa yang dikhawatirkan oleh mungkin Firdy yang dulu atau si pelaku e-commerce yang dulu ya mungkin kita bisa menghitung potensinya dulu. Supaya apa? Supaya kita lega. Kalau yang gak lega kan, wah kita khawatir nih, tapi kita gak tahu risiko kita nilainya berapa. Ya betul. Kan itu. Ya mungkin buat pelaku e-commerce yang memang ada kesalahan di masa lalu, ya mungkin kita bisa konsultasi. Kira-kira risiko gue berapa sih pajaknya? Nah dengan begitu kan kita tenang. Ya. Pilihannya kita tinggal wait and see gitu loh. Jangan kita nyerahin diri tugas pajak. Biar aja mereka melakukan pekerjaannya. Tapi ya yang kita mau edukasi di sini kan teman-teman e-commerce juga jangan parno juga. Karena pajak punya sistemnya tuh. Ya. Ada DSP 3 penggalian potensi, nanti masuk ada kira-kira mereka akan diteruskan ke pemeriksaan atau masuk ke SP2DK gitu, ke pengawasan. Nah, seperti itu. Mereka juga ngeliat nih, kira-kira potensinya gede apa enggak ya? Jadi nggak semata-mata langsung, oh lu ada salah di pajak langsung dikasihin surat pajak, surat cinta kalau kita ngomongnya. Surat cinta nggak langsung kayak gitu ya. Tapi maksudnya Bang Ebil ini adalah kalau kalian e-commerce dan pajaknya belum diurus dari awal, karena kan memang kita tidak pernah diedukasi pajak dari sekolah. Ya kan kita nggak pernah ada namanya mata pelajaran pajak, yang ada disuruh ngitung integral dan determinan. Padahal bayar pajak nggak pakai integral dan determinan gitu ya. Nah, jadi sarannya adalah kalau misalnya memang ada tax planning yang kurang oke dan belum mitigasi, karena kan kalau misalnya kalau kalian mau jualan bikin CV dulu, itu kan salah satu planning kan. Ya paling bagus memang coba hitung potensi gua denda atau apapunnya itu. Biar dipersiapkan dari sekarang. Jadi biar nggak kaget gitu. Betul. Simpelnya kayak kita manusia dikasih tahu lu mati umur berapa. Gitu ya. Iya. Jadi ada persiapan ya. Udah ada. Jadi kan enak kalau udah tahu mati umur berapa, besoknya sebelum mati ibadah dulu gitu. Lu sih.
Enggak lah. Kalau gue dulu takutnya begini bang. Ini omset udah masuk. Nah net profitnya mungkin nggak sebesar sama omset gitu kan. Duitnya udah buat foya-foya. Nah, pasti banyak yang relate di video ini, gue yakin. Betul. Gitu loh. Udah ada soalnya. Enggak, amin ya Allah. Jadi udah lu beliin motor, lu beliin mobil, nyicil rumah, buat yang bujang party, ya ngaku lo ya kan. Iya. Terus tiba-tiba dapat surat cinta. Dan ini kesalahan yang paling banyak menurut gua bang, orang-orang yang berbisnis. Mereka tuh tidak belajar akuntansi. Mereka tidak paham yang namanya earning before interest, tax, debt, and amortization. Karena kan lu harus didak dulu tax lu berapa dan lain-lain. Akhirnya lu dapat net profit kan. Itu sebenarnya kalian harus belajar akuntansi. Dan banyak juga orang yang ngira net profit sama dengan free cash flow masuk ke dalam cash in cash equivalent gitu. Kan tidak. Kan tidak gitu. Dia kira omset, bahkan ada yang kira omset adalah penghasilan dia. Padahal banyak sekali yang harus dipotong-potong-potong. Sama satu lagi adalah tax. Makanya dia ngira uang perusahaan itu uang dia, akhirnya dia beli motor. Lu juga gitu awalnya? PS5 thank you. Udah clean pajak gua tapi. Oke lanjut nih, pertanyaan apa lagi? Nah itu kan buat pelaku yang, ya kalau yang tadi mungkin lebih spesifiknya bukan pelaku e-commerce yang ada di marketplace ya bang ya. Jadi kalau gue pribadi kan memang mainnya dari Facebook Ads, tetap di online. Cuman pada waktu itu jalurnya adalah jalur namanya itu apa ya, internet marketing, Soscom, social media commerce, ya kan. Kalau ngelihat peraturan yang kemarin sempat viral, nah yang sempat gue bikin videonya juga dan gue nggak nyangka itu ramai banget guys ya. Yang pajak 0,5% untuk pelaku marketplace nih bang, itu kan belum diketok palu tuh. Betul. Masih ibaratnya ngawang-ngawang gitu kan. Tapi apakah itu bisa memberatkan pelaku e-commerce gitu loh ke depannya bang? Menurut abang gimana? Ini mungkin penjelasan cukup menarik dan agak panjang nih. Ya boleh. Jadi kalau kita ngelihat rencana pemerintah untuk mengenakan e-commerce ya tambahan 0,5%. Sebelumnya kalau kita lihat di tahun 2018 sebenarnya ada pajak e-commerce. Ini mungkin yang teman-teman di e-commerce juga mungkin perlu tahu. Sebenarnya pemerintah udah menerapkan di tahun 2018 loh. Ya, mungkin di sini juga baru tahu kali ya. Gue baru tahu sih bang. Baru tahu sih. Jadi 2018 ada, tapi karena infrastrukturnya belum siap, di situ belum ada pengawas secara real time, belum ada Cortex ya. Kemudian tidak ada pengaturan terkait yang transaksi dengan luar negeri dan sebagainya. Akhirnya dibatalin tuh aturan. Ya, nggak berlaku. Nah, tapi kan dari situ pemerintah udah punya wacana nih, kira-kira kapan lagi. Dan baru sekarang nih, lama nih. Udah 8 tahun berarti ya, 8 tahun, 2018 sampai sekarang ya. Jadi cukup lama. Nah, sekarang baru dimulai lagi nih. Nah, ini yang perlu kok sekarang sih? Nah, kalau kita lihat pemungutan sekarang, kalau kita ngomong reformasi ya, reformasi pajak pasti ditandai dengan suatu adanya suatu peristiwa. Betul. Nah, ini kan juga sama nih sebenarnya. Setiap kali pemerintah mau menerapkan pungutan baru, ya rasanya nggak enak nih pasti. Bang pasti. Ya. Triggernya apa bang kalau sekarang ini? Donald Trump jadi presiden ya? Mungkin aja. Dengan perang kemarin pemerintah berpikir tax ratio nih. Dulu Pak Prabowo Gibran mintanya 20-an%, sekarang rata-rata kita di 10% sekian. Ya gimana kita mencapainya? Kalau kita lihat rata-rata Asia Tenggara 19%, belasan persen di atas 15 lah. Kita masih rendah. Nah, gimana caranya? Nah, jadi pemerintah juga melihat, ternyata masih ada nih kebijakan yang dulu belum realisasi, mungkin bisa digenjot gitu loh. Karena 2020, 2021, 2022 itu perkembangan di media sosial, marketplace tuh gila-gilaan. Betul. Nah, kalau kita lihat boleh dibilang benang merah atau sejarah reformasi akan kita jalani di Indonesia. Sebenarnya Indonesia kan boleh dibilang reformasi ini juga melihat negara-negara lain. Ya. Nah, reformasinya ini boleh dibilang sebenarnya apa yang mau diterapkan pemerintah kali ini sejalan. Mereka tuh pengen menciptakan atau melihat dari sisi behavior masyarakat.
Behavior kita sekarang seperti apa sih? Masyarakat cenderung sekarang belanja di online. Betul. Ya. Jadi pergeseran behavior ini juga dipantau karena pemerintah pengen saat kita lapor pajak, ya kita lapor pajak itu kayak kita beli pulsa, kita lapor pajak kayak kita main media sosial. Harapannya seperti itu. Nah ini menarik. Cuman apakah bisa sampai sana? Nah ini kalau goalnya dari reformasi perpajakan hampir di seluruh dunia bicara tentang voluntary compliance. Voluntary compliance itu masyarakat boleh dibilang dengan sukarela membayar pajak. Itu goalnya. Harapannya ya kalau kita bisa adil, ya pemerintah bisa menerapkan keadilan, terusnya bayar pajak yang mudah, ya mungkin bisa voluntary. Nah, balik lagi ke aturan yang sekarang berkembang. Aturan ini boleh dibilang kan pemerintah menetapkan 0,5% dengan tarif PPh pasal 22. Ya. Nah, kalau jujur sih waktu isu ini beredar dari kita pribadi memang belum terlalu mengikuti. Ya, saya baru berdiskusi dengan karena ada di tim ya, di tim kita ada berdiskusi, saya cuma dengar ini pada ngomongin apa sih? Oh, ngomongin 0,5%. Ya. Saya nimbrung, saya dengerin mereka berbicara. Tapi dari situ karena mungkin saya mungkin dari jam terbang kali ya. Jadi point of view-nya saya ngambil angle yang berbeda. Jadi waktu mereka diskusi, gue ikut nimbrung, terus ya ngeliat ini kok masuknya tarifnya 0,5% ya. Itu yang agak bingung. Kemudian kok tarifnya pakai jenis pajaknya kok PPh pasal 22 ya. Dan akhirnya coba lihat berita dari pemerintah dibilang bahwa ini ditujukan untuk pelaku UMKM orang pribadi. Ya. Nah, dengan omset di atas 500 juta. Iya. Ya. Nah, ini yang menurut gue pribadi kok tujuannya apa gitu loh. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah bisa menambah beban dari pelaku e-commerce? Pendapat di orang pajak ya, pendapat dari DJP sendiri bahwa aturan ini tidak membuat jenis pajak baru. Dibilangnya seperti itu. Tapi gue pribadi nggak setuju sebenarnya. Ya. Tapi yang pasti dari pertanyaan tadi, apakah menambah beban bagi pelaku e-commerce? Pastinya iya. Pastinya iya. Gitu. Gue lagi mau nanya tentang makro sedikit sih Bang. Iya. Kan netizen itu kan banyak sering ngomong apa-apa dipajakin. Kita juga marketer nge-Facebook ads kan ada VAT, value added tax kan 11%. Nah, saya kita nge-ads 1 juta, ada pajaknya 11%, 11.000 kan ya. Itu kalau 1 juta. Ya. Kalau 10 juta. Kalau 100 juta. 100 juta. Kalau 100 juta 11 juta bos. Bayar pajak doang gitu kan. Nah, tadi gue iseng-iseng pas lo lagi ngobrol. Ini gue sisi pandang lu sebagai konsultan pajak dan ngeliatin ekonomi dibandingin sama negara lain ya. Pertanyaan simpelnya adalah di Indonesia ini apakah valid omongan netizen bahwa apa-apa dipajakin, hidup kita udah susah tapi dipajakin. Data yang gue dapat ini tadi gue running di GPT. Gue ngeliat Indonesia itu punya GDP per kapita tuh $5.000 satu tahun dari GPT ya. Dia punya pajak income yang untuk individu sekitar 35% maksimum. Terus corporate tax 25% maksimum. Nah, akhirnya gue minta tolong dari negara Southeast Asia diurutkan mana yang hidupnya paling berat berdasarkan dari GDP per kapita sama si income tax tersebut, baik yang individual sama corporate tax. Indonesia itu masuk ke dalam urutan yang nomor 4. Pertama ya gue kasih tahu Philippines, kedua Myanmar, 3 Laos. Ini datanya nih ya. Philippines itu GDP per kapitanya 4.711. Myanmar 1.190 dolar ya. Laos itu 1.179. Indonesia 5.098. Nah, income tax untuk individual sama corporate-nya kurang lebih
nggak jauh beda sama antara Filipina, Myanmar sama Laos, Indonesia. Nah, catatannya di sini adalah Indonesia GDP-nya masih rendah secara per kapita. Iya. Pajak corporate sama individual tax-nya tuh tinggi. Iya. Ya kan? Dan biaya hidup di kota besar tuh tinggi. Nah, kalau dari pengalaman lu Bang, mungkin lu pernah discuss sama atau pernah riset dari luar, apakah memang di Indonesia ini tuh pajaknya kalau dibandingin sama Southeast Asian country tuh cukup bikin berat masyarakat? Untuk saat ini ya peraturannya ya. Ini netral aja kita. Yeah. Kalau dibandingin sama data yang dapetin gitu loh. Dan ini tujuan gue nanya gini untuk ngasih tahu ke netizen apakah omongan mereka valid atau tidak. Oke. Gitu. Ya, kalau tadi dasarnya dikit dipajakin. Ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat suatu industri ini kan sebenarnya bisa kita lihat mereka punya benchmark ya, setiap industri. Benchmarknya sekian persen berarti ada jumlah pajaknya bisa ditaksir. Oke. Nah, tapi ya ada beberapa jenis industri ya mungkin ada industri yang begitu menghasilkan kayak tambang, kayak misalnya oil and gas dan sebagainya. Itu pencapaian jumlah pajaknya itu jauh di atas benchmarknya. Jadi masih rendah. Okay. Berarti apa? Berarti masih ada tanda kutip permainan-permainan nih. Ya, sistem di perpajakan Indonesia ini kan boleh dibilang kan masih bergantung kepada si pelakunya. Ya. Pelaku dari sisi pengusaha maupun dari pelaku si petugas pajaknya. Ya. Sangat bergantung di situ. Ya. Misalnya aturan sudah bagus, tapi kalau ada oknum-oknum tertentu, itulah yang memang membuat boleh dibilang tax ratio kita amburadul. Kalau tax salah ratio satunya amburadul artinya negara nggak dapat income untuk mengembangkan negaranya lagi. Betul. Nah, faktornya di situ. Jadi Indonesia sedang lagi ke tahap mencoba sesuatu dengan online. Okay. Jadi mengurangi tatap muka antara pengusaha dengan si petugas pajak. Karena di situ boleh dibilang kehilangan cukup banyak. Ya. Jadi kalau dibilangnya sekarang dikit pajak lagi ya karena yang bisa dipaksa untuk bayar pajak ya masyarakat menengah ke bawah. Okay. Kalau kita bilang masyarakat kelas atas, pengusaha besar, ya mereka punya power. Sedangkan para petugas pajak ini oknum ya, boleh bilang oknum petugas pajak, mereka terkadang juga melihat sisi profilnya. Ini perusahaan siapa ya? Direksinya siapa ya? Komisarisnya siapa ya? Makanya banyak perusahaan-perusahaan kalau kita lihat perusahaan yang bergerak di bidang komoditi yang seksi lah, pasti ngegandengnya pejabat, pensiunan. Supaya apa? Supaya aman. Ya, ada power. Ada power. Nah, itu yang memang buat kita loophole lubang gedenya di situ. Oke. Jadi kita dipajakin kayak gini karena memang tax ratio-nya tuh masih belum sesuai target. Masih belum. Jadi tuh sebenarnya kayak kalau pajak itu tuh kayak di perusahaan sebenarnya. Target sales segini. Dia tuh punya target-target masing-masing. Punya. Berarti sebenarnya ini harus biar Indonesia nggak terlalu banyak dipajakin, secara sistemiknya harus dibenahin. Betul. Biar penyerapannya bisa nggak mungkin 100%, mungkin penyerapannya benar-benar bisa lebih tinggi rasionya. Ya. I see. Itu jadi jawaban untuk orang-orang di netizen yang bilang kenapa sih gue dipajakin, kenapa sih gue dipajakin ya. Satunya itu. Tadi ada kata-kata lo yang menarik nih apa tuh? Kata Bang Ebil yang menarik, Bos. Masyarakat menengah ke bawah itu yang paling banyak dipajakin. Iya. Yes. Gue banyak baca buku-buku tentang ekonomi, memang itu kenyataannya. Ya. Itu kenyataannya. Tapi gimana nih Bang? Solusinya buat yang tadi nyambung di 0,5% yang pajak e-commerce. Kan orang-orang yang seperti Firdi di tahun 2020 itu kan lagi mau merintis untuk menjadi orang menengah ke atas lah at least. Ya. Kalau teman-teman tahu, yang paling gede dipajakin itu pertama profesi. Profesional kan, kayak dokter dan lain-lain itu kan pajaknya gede kan Bang. Ya, secara persentase rasio, ya kan. Terus karyawan. Nah biasanya pengusaha-pengusaha tuh yang pajaknya jauh lebih kecil. Ya kan. Sebenarnya gue nggak nyalahin pemerintah karena secara logika kalau pengusaha kan dia buka lapangan pekerjaan ya. Betul. Ya kan. Jadi fair aja kalau menurut gue.
Dan karena gue pengusaha kan, ya jadi gue bela profesi gue lah. Ya kan? Mohon maaf ya guys ya. Makanya kan gue udah bilang escape the rat race, ya kan. Nah, dengan adanya 0,5% ini bang, kan kita juga belum masuk detail. Ini 0,5% ini ditaruhnya di mana? Di finalnya kah atau di net income-nya kah? Terus nanti akan ada bisa deduksi pajak saat kita mau SPT, kita bisa masukin bukti potong atau apa biar pajak kita lebih rendah kan? Karena udah kita bayar di yang finalnya tersebut dengan peraturan baru. Apakah ini bakalan menghambat orang-orang yang seperti Firdi di tahun 2020 dulu untuk naik kelas? Karena mungkin banyak mereka yang jualan tuh untuk naik kelas bang. Seperti Firdi kan sekarang sudah jadi orang ada. Amin. Sudah naik kelas. Amin. Dia sudah melewati masa perintis tersebut. Nah menurut abang gimana? Karena kalau seandainya orang ini terhambat untuk naik kelas, mereka akan kehambat juga untuk ngebuka lapangan pekerjaan baru kan. Walaupun penyerapannya gak sebesar perusahaan tambang ya. Tapi kan at least membantu unemployment rate, tingkat pengangguran menurun sedikit lah. Tapi kalau dalam jumlahnya masif kan berasa juga gitu kan. Itu gimana bang? Ya sebenarnya gini. Kalau kita ngelihat goalnya pemerintah sebenarnya adalah mereka tuh pengen memberantas shadow economy. Gimana tuh bang? Nah, shadow economy ini boleh dibilang adalah orang yang tidak ada di dalam database ataupun jangkauan dari pemerintah untuk dipajaki. Ya, orang ini bisa jadi mereka memang nggak ngerti, mereka buta, atau mereka memang sengaja untuk menghindar dari pajak. Jadi kita nggak bisa bilang shadow economy ini salah. Karena di marketplace sendiri mereka kadang nggak ngerti PPN itu apa, PPH final itu apa, bedanya dengan non final itu apa. Mereka nggak ngerti, ya kan? Jadi kita kalau kita ngelihat glossary dari OECD, intinya itu lebih ke penghindaran pajak, orang yang memang mau menghindar, yang nakal, tax avoidance ya. Di 2020 berarti. Tapi kalau menurut gue pribadi ya nggak bisa juga. Orang-orang yang di pinggiran kan nggak ngerti pajak juga. Betul. Orang di marketplace emang tahu bedanya pajak pusat sama pajak daerah. Iya. Nah kan kayak simpel itu mungkin nggak ngerti. Jadi shadow economy ini kalau gue baca di media sosial di mana, di berita di online, per tahun 2022 itu ada di angka 8-10% dari PDB. Nah sekarang infonya di 2024 nyampe ke 30%. Loh kok naik? Nah berarti kan banyak masyarakat yang memang boleh dibilang tidak terjangkau. Itu nakal masyarakatnya atau belum kejangkaunya? Karena kan naik bang. Iya. Sekarang kayak judi online deh. Oh iya. Oh menarik. Siapa yang bisa ngakses ke sana? Gak bisa dipajakin nih judi online. Anda kutip ya. Gue gak tahu ya. Di belakang-belakangnya kan siapa kan gak ada yang ngerti. Nakal, gak bisa dipajakin, atau sistemnya yang belum siap. Nah, kalau kita lihat pajak ini, mereka masuknya kayak pelan-pelan, gak berani secara masif gue bongkar. Ini kalau gue perhatiin ya. Jadi mereka pelan-pelan dulu dari NIK deh. Ini juga menarik sih sebenarnya dari NIK ya. NIK itu kan kita terpaksa. Kita mengakui NIK sebagai NPWP itu terpaksa. Karena kita mau gak mau ikut G20 harus mengikuti automatic exchange of information. Kalau enggak kita dengan data luar, kita cuma nyetor data doang. Kita gak bisa minta data dari mereka. Itu ada standarnya. Kalau kita gak ngelakuin sesuatu, kalau kita gak punya memenuhi suatu standar, kita dianggap gak lulus dan kita cuma ngasih store data. Mau gak mau akhirnya NIK itu ada. Itu jadi kayak IRS ya bang ya. Jadi social security numbers-nya itu termasuk pajaknya juga gitu ya, kayak di US. Arahnya ke sana. Cuman baik lagi, data itu kan dari dulu sebenarnya sudah ada. Dari kependudukan Dukcapil maupun di undang-undang pajak itu udah diatur. Cuman tarik ulur. Karena terpaksa mau gak mau akhirnya muncul. Nah ini juga sama nih kalau gue ngeliat dari yang shadow economy ini makin gede. Makanya harapannya apa? E-commerce ini jadi salah satu menurut ini kacamata gue pribadi ya. E-commerce ini jadi salah satu shadow economy juga. Ya, jadi tujuannya mereka minta suatu platform untuk bantu mungut ya.
itu salah satunya untuk basis data. Begitu mereka masuk, berarti kan datanya ada. Nantinya mereka punya usaha lain dan sebagainya, itu udah kerekod dia di DJP datanya. Integrated jadinya ya. Iya. Jadi kalau dibilang dari orang yang e-commerce dia mau naik kelas, sebenarnya point of view-nya dari pemerintah saat ini, mereka cuma mau naikin basis data. Shadow ekonomi itu mau diberantas. Ya. Kemudian mereka mau dari sisi keadilan. Ya, gue ada klien ini nggak 1, 2, bukan belasan yang ngobrol ke kita bahwa kita susah nih bersaing. Kenapa? Karena di sebelah sana mereka nggak bayar pajak. Sedangkan gue bayar pajak. Karena satu sistem dan memang pengawasan di kita masih lemah. Jadi mereka ngerasa nggak adil. Ya, gue pribadi juga sebenarnya ada beberapa yang konsultasi tiba-tiba Pak, gue nggak mau bayar pajak begini-begini, gue ada usaha begini, kok bisa aja lolos terus ya, udah bertahun-tahun, udah turun-temurun kok lolos terus, berarti kan tanda kutip sistemnya, kita yang comply dalam hati ya gondok juga nih, kan kayak gitu ya. Nah, ada juga kasus, nih kalau kita ngomong sistem yang tidak support, contoh misal PPN lah, paling simpel PPN. Kita baru ada kasus di tahun 2020, PPN ini harus menyertakan NIK ataupun NPWP dari pembeli. Ya, tapi saat itu kan sistemnya belum mengakomodir. Ya, secara bisnis harus jalan. Kalau kita tidak, mereka pindah ke tempat lain, toko di sebelah, toko sebelah bisa. Berarti kan kitanya mau comply, tapi pemerintah tidak membuat aturan yang sama. Harusnya yang sebelah juga gak bisa dong. Kalau dibuat sama, seragam, harusnya kita bersaingnya bukan dengan nilai pajak. Kita bersaingnya layanan, servis. Bukannya gara-gara, wah di sini ada pajaknya, jadi gue gak mau gue pindah deh ke sebelah. Kan bukan itu, gak sehat. Nah, ini yang sistem yang mungkin pemerintah perlu mengkaji ulang ya. Perlu benar-benar prepare, apalagi nanti kalau diterapkan ke e-commerce. Betul. Itu yang boncos siapa? E-commerce kan juga perlu siapin sistem yang ngurusin berapa ribuan, puluhan ribu mungkin. Benar. Ratusan ribu. Si e-commerce yang motong-motongin tuh, negara mau bantu nggak ke si e-commerce-nya? Benar. Harusnya negara nyiapin dong platformnya, biar e-commerce pakai. Ini yang kita belum tahu. Ya. Makanya kayaknya waktunya prediksi kita sih di awal 2026 atau di 2027. 2026-2027. Ya, prediksi ya, nggak mungkin deket ini. Tadi yang 0,5% itu ya? Iya, nggak mungkin. Tadi ada kata-kata menarik sih. Bear market. 2000 bear market dia. Tadi ada kata-kata menarik nih. Pemerintah minta bantuan dari platform e-commerce. Ya. Saya toko oranye, toko hijau gitu ya. Untuk motongin pajak. Teknisnya Bang, apakah nanti setiap pencairan dana si pedagang atau seller itu udah langsung terpotong 0,5% atau gimana? Karena kalau misalkan itu udah langsung terpotong, and then dia juga masih harus lapor pajak dari badannya dia atau pribadinya dia, double tax dong jadi. Enggak sih. Nah, memang ada isu double tax, cuman harusnya dari pemerintah sudah memikirkan hal itu harusnya. Yang malah kita pikirkan adalah gini. Sebenarnya di negara-negara luar sudah ada beberapa yang melakukan minta bantuan ke pihak lain. Ini pemungutan. Jadi di pajak itu ada pemotongan dan pemungutan. Ya, pemungutan itu kayak PPN. Jadi konteksnya selalu menambahkan nilai. Kayak kita beli impor, pasti menambahkan nilai impor kita. Nah, jadi yang menariknya gini, kalau kita ngeliat marketplace, ya, kalau sudah ditunjuk, karena memang di Undang-Undang HPP tahun 2021 itu sudah ada klausul bahwa ada pihak lain ditunjuk. Jadi sebenarnya sudah disiapkan aturannya di 2021. Ya, makanya di tahun sekarang muncul nih marketplace akan ditunjuk. Ya, tapi kan namanya manusia ya.
Kalau di sini dipajakin, gue pindah aja platform lain yang belum ditunjuk. Ngapain gue pakai platform itu? Nah, berarti kan celah lagi. Pemerintah mesti mikir lagi nih, kan capek. Oke. Yang perlu berarti sekarang apa? Ya edukasi dulu. Edukasi bahwa 0,5% ini nantinya ya kalian memang harus bayar pajak, udah nggak bisa lari. Mau kemanapun kan kayak gitu. Diedukasi pelan-pelan. Supaya mereka sadar bahwa ya udahlah, gue bayar deh. Yang akan terganggu siapa? Yang nggak lapor selama ini. Ya. Harusnya. Itu sih. Betul. Sama ini sih gue kepikirannya kan kalau kita CV atau PT yang masih non PKP ya. Oke. Pakai pajak final 0,5% kan. Ya. Itu kan nggak kena nih kalau yang pakai aturan baru ini. Ya. Nah, kalau misalnya penjual kan kenanya itu kan progresif. Ya. Kalau misalnya dia tidak mendaftarkan yang perusahaan perorangan. Ya. Yang maksimum 500 juta setahun itu kan. Harusnya sebenarnya ini angin segar dong. Karena dia nggak kena progresif lagi, dia cuma kenanya 0,5% jika ini sudah disahkan kan. Oke. Nah, yang bingung adalah apakah si pajak 0,5% ini, Bang, kalau ada orang yang perorangan yang kan ada perusahaan perorangan yang 7 tahun berakhir di tahun ini kan. Ya. Nantinya nextnya ini akan menjadi pengganti dari si aturan tersebut. Oke. Iya kan? Karena kan sama aja sebenarnya. Tahun ini kita nggak bisa yang perusahaan perorangan yang 7 tahun, yang 0,5%, maksimum 500 juta. Nah, apakah ini nanti untuk next tahun depannya buat perusahaan yang tidak perorangan, tapi kalau orang yang jualan di marketplace pakainya tidak badan, kayak CV atau PT, itu tetap kenanya 0,5%. Gitu, karena kalau misalnya kayak gini sih menurut gue jadi angin segar ya buat yang perorangan tersebut. Tapi yang jadi masalah kalau misalnya ini 0,5% di awal langsung dipotong, which is ditambahin lagi potongan marketplace ya. Apalagi sih admin banyak. Admin bukan udah kegerus tuh. Ya. Ya kan? Omsetnya gede, net profitnya cuman buat beli Pampers gitu kan. Terus ditambah lagi nanti dia akan kena pajak lagi yang progresif, Bang. Kalau misalnya perorangan. Oke. Nah, ini kan belum pasti ya peraturannya kayak gimana ya. Kalau prediksi lo tujuannya apa? Lu sebagai konsultan pajak biar orang-orang yang seller itu bisa seperti yang lu bilang mitigasi resikonya. Ya. Udah hitung dulu. That's why lu perlu konsultan pajak. Gue taruh nomornya timnya Bang Ebil di deskripsi kalau misalnya kalian mau nanya-nanya. Bisa ya Bang ya? Bisa. Ada jasa konsultasi kan lo? Ada. Nah, gue gak diafiliatin, gue bantu teman aja. Ya. Dan bantu memang kan kita klien juga ke Bang Ebil. Nah, itu gimana Bang menurut lo? Apakah 0,5% jadi pengganti nanti si yang 7 tahun atau nanti malah jadi penambahan, ujung-ujungnya lo dikena progresif juga? Ya, jadi kayak double taxation tadi ya. Iya. Ya. Jadi di media-media yang kita baca ya, ataupun dari sumber dari DJP sendiri, bahwa 0,5% ini ditujukan untuk orang pribadi. Ya, untuk orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, atau boleh dibilang dia sebenarnya di media DJP tidak menginformasikan bahwa ini untuk UMKM, tapi tersirat. Kenapa? Karena bahasanya adalah untuk orang pribadi yang di bawah 500 juta tidak dikenakan. Jadi setelah 500 juta itu baru dikenakan 0,5%. Oke. Oh, kalau kayak itu cengli banget dong buat orang pribadi. Cuman aturan 0,5% terkait dengan yang PPh final itu kan diatur di PP 5 tahun 2022 kemarin. Ya. Jangka waktunya kan tetap tidak merubah dengan yang di PP 23 tahun 2018, yaitu 7 tahun. Okay. Berarti kalau selesai terakhirnya tahun ini, berarti tahun depan udah gak bisa. Tahun depan harus balik lagi pakai PPh normal, progresif. Lah. Ya, berarti dia harus merubah nih PP 55 sebelumnya, karena sebelumnya di situ semua. Oke. Yang 7 tahun, menariknya kan gitu ya. Kalau ini berlaku, kalau tadi dibilang bahwa ini bisa merubah aturan sebelumnya jadi nambah lagi, ya. Itu oke. Ya, fair kan gitu ya. Oh, 7 tahun ke depan kita start dari 2025 lagi nih, 7 tahun ke depan. Itu oke. Tapi ini kan belum berubah aturannya. Belum ada aturan baru juga. Gue sederhanakan lu Bang, mungkin takutnya pada gak ngerti. Ya. Jadi sebelumnya, akhir tahun ini, berakhirnya tahun ini, perorangan tanpa bikin PT, tanpa bikin CV, bisa menikmati PPh final 0,5% perusahaan perorangan. Ya kan? Bukan perusahaan perorangan, mungkin kita ngomong usaha kali ya, usaha perorangan. Usaha tanpa badan lah kasarnya. Iya, tanpa badan.
Itu 0,5% dikali omset maksimum 1 tahun 500 juta. Itu atau free. sepuasnya. Itu free, 500 juta masih free. 500 juta masih free, sisanya 0,5% sampai 4,8 M kah? Ya. Oke, itu perorangan ya. Perorangan. Oke, tahun ini sudah tidak bisa. Terakhir tahun ini. Terakhir ini tahun ini. Ya. Berarti tahun depan harusnya tidak ada lagi setelah 500 juta, 0,5% sampai 4,8 ya. Ya. Sampai 4,8 M omset lu. Jadi perhitungannya harusnya adalah kalau tanpa kita ngomongin peraturan baru ini ya, lu kalau 500 juta itu masih free kan? Tahun depan. Tahun depan. Enggak. Udah enggak. Berarti udah kena progresif. Sorry Betul. muncrat, Bang. Betul. Udah kena progresif sampai 4,8 M. Iya. Atau sampai berapapun. Ya, berapapun. Oke, nah makanya gue tadi tanya, kalau misalnya dibikin 0,5% lagi nih untuk tahun depan untuk perusahaan perorangan, which is 500 jutanya free, sisanya 0,5% sampai 4,8 M, berarti sama aja kondisinya dengan 7 tahun yang lalu sampai ke sekarang. Ya, betul. Gitu. Sama Nah aja. tadi Bang Ebil bilangnya, kalau misalnya mau skemanya seperti itu yang seperti gue jelasin, berarti peraturannya harus dirubah. Ya. Nah tapi kalau misalnya nggak dirubah, ditambahin peraturannya, berarti kemungkinan adanya double taxing. Pasti nggak double taxing. Pasti nggak double taxing. Double taxing. Soalnya kalau adilnya menurut gue misalnya peraturannya tidak dirubah adalah dia tetap bayar 0,5%, ujungnya dia bayar progresif. Nah pembayaran yang 0,5% ini bakalan jadi pemotongan kredit pajak di SPT-nya. Iya, jadi kredit pajak. Kemungkinannya gimana? Tetap yang tadi skema tambahin pajak atau yang ujung-ujungnya kayak oke lu udah dipotong 0,5%, nanti pas di akhir pajak lu dikurangin sama yang lu udah storein di e-commerce 0,5% tersebut. Oke, nah ini menarik nih. Kalau dari sisi perpajakan atau pihak DJP, mereka selalu menginformasikan ini PPh 22 pungutan dan 0,5%, tidak diinformasikan final atau tidak final. Tapi cenderungnya mereka mengarahkan mirip kayak PPh final. 0,5 karena dibilang hanya pergeseran. Tapi buat gue adalah kalau pemerintah hanya fokus ke orang pribadi seperti tadi, apa yang mau diharapin? Gak gede kok. Duitnya dikit. Duitnya kecil. Ya, duitnya kecil. Dan secara sistemnya ini banyak nabrak dan harus ganti aturan. Kalau gue kalau ditanya idealnya gimana? Karena ini masuk ke PPh 22, spirit di PPh 22 adalah salah satunya ini merupakan pungutan, menambahkan dan bisa juga menjadi kredit pajak jika tidak final. Karena di marketplace sendiri kan bukan hanya orang pribadi loh. Di sana ada PT, ada CV. Nah, kenapa nggak pemerintah menggrabnya keseluruhan angle-nya? Lebih gede dapatnya. Tidak orang pribadi aja. Jadi keseluruhan. Jadi sifatnya adalah kita terapkan basis data. Basis data, gue ngambil data keseluruhan nih. Terusnya aku terapkan 0,5 ini sebagai kredit pajak karena masih tercover di PPh pasal 22. Nah, dengan begitu orang-orang yang tadinya tidak bayar pajak masuk datanya nih. Iya, betul. Dan apapun penghasilannya mereka nantinya, kita sudah punya datanya dipotong oleh marketplace 0,5%. Berarti nanti akhir tahun lu tinggal bayar kekurangannya aja. Jadi itu yang lebih itu adalah yang penting uang masuk dulu ke DJP dah. Ntar baru hitung-hitungan nanti lu bayar pajaknya dikurangin. Betul, gitu kan. itu kalau dari gue. Gue lebih setuju kayak begitu daripada cuman fokus. Karena di media ini cuman orang pribadi yang 500 juta buat apa? Nah kalau itu kan idealnya menurut lo kan. Dari sisi pandang DJP kalau misalnya lu mau dapetin penyerapan pajaknya secara maksimal dari situ kan. Tapi kalau misalnya isu-isu dari media Bang, yang lu prediksi itu seperti apa? Tujuannya biar bisa, ini prediksi bisa salah ya Bang, bisa salah ya. Tapi at least si yang nonton kita ini tuh bisa persiapan, gitu Bang. Kalau prediksi lu gimana nanti ujungnya si 0,5% ini? Kalau gue ngeliat prediksinya dari pemerintah, kalau kita bicara pemberantasan shadow ekonomi ya dan basis data, harusnya opsi yang gue sampaikan tadi itu yang diambil. Kalau gue bicara shadow ekonomi dan perluasan basis data. Tapi selama ini yang digaungkan oleh media dan DJP, mereka kok terlihatnya tidak masih kontra antara spiritnya dengan yang dilontarkan. Mereka hanya fokus ke orang pribadi. Jadi untuk saat ini kalau gue boleh memprediksikan, ya gue tetap pakai asumsi dari yang gue jelaskan tadi.
bahwa dua-dua ini harusnya, karena gini, kita sebagai e-commerce deh, nanti kira-kira kalau gue daftarnya orang pribadi, terus gue juga punya CV di situ, apa nggak bingung tuh si e-commerce-nya? Yes. Surat-surat apa yang lu permasukin? Misalnya ada surat pernyataan gue masih di bawah 500 juta, atau gue punya surat keterangan gue pakai PPh final. Kalau itu dibenturin di orang pribadi, itu kacau. Jadi yang paling make sense gue ngeliatnya dari sisi spiritnya, dari reformasi tadi itu benang merahnya, dan dari sisi administratifnya. Kalau gue sebagai pelaku e-commerce, gue maunya ya konsep gue tadi. Gue cuma tinggal bilang, lu masuk mana nih PPh final? Mana suratnya? Oh ada, lah gue potong ya. Kan gitu. Lu ada gak surat keterangan PPh finalnya? Enggak ada, gue potong ya. Udah. Sesimpel itu. Gue gak ngeliat lagi lu orang pribadi, lu PT, lu CV. Jadi lebih simpel. Lebih simpel harusnya. Dia tinggal download potongan dari e-commerce-nya, pas SPT laporin aja. Nih bos, segini bos. Iya. Kayak kripto. Yes. Kayak kripto kan final tuh, tinggal download dari Checks Indo. Jadi gue udah gak perlu mikir lagi lu punya online doang atau ada offline. Yes. Karena endingnya kan nanti lu bisa kreditin. Nah tadi kan idealnya Bang Ebil sebagai konsultan yang menjalankan kayak sistemnya lebih baik gini nih. Iya. Sekarang coba Bang, rubah posisi lu berdiri sebagai angle-nya. Penjual, seller ya. Iya. Pertanyaan gue gini, worst case skenario-nya, worst case yang memberatkan e-commerce, sistemnya seperti apa Bang? Prediksi lu. Jadi ujungnya buat mereka berjaga-jaga. Worst case-nya. Worst case dari sisi penjual, dari gue penjual ya. Yes, worst case-nya potongan-potongan, jadi lebih kayak gimana, mekanisme pajaknya seperti apa, apakah misalnya yang pajak pribadi udah dipotong 0,5%, terus ujung-ujungnya harus bayar progresif dan nggak bisa jadi pengurangan pajak 0,5% tersebut. Contoh worst case-nya kayak gimana Bang? Kalau untuk worst case dalam sisi pelaporan pajak, kalau tadi pakai skema gue tadi ya, harusnya dari sisi pelaku e-commerce yang memang mau comply itu nggak ada masalah. Pasti tidak akan ada namanya double taxation. Karena itu bisa dikreditin. Ya. Baik lu nanti offline ataupun online. Cuman pasti ada resistensi terhadap pelaku usaha yang ngemplang. Yang mereka akan pindah, tadi yang gue bilang, mereka akan pindah cari platform lain. Ini Indonesia kan kreatif. Pasti nanti muncul e-commerce yang belum ditunjuk. Ya, itu kan ya tinggal permainan ya. Bisa ada 5 yang ditunjuk. Ya, 5. Mereka buat 1. Ada yang ke-6. Ke-6 kemudian tahun depan ditunjuk. Dibuat lagi pindah ke 7. Udah, begitu terus. Nah, jadi masih ada celah, cuman yaitu kan yang ruang geraknya dipersempit oleh negara. Jadi kalau gue dari sisi penjual, ya tinggal kita mau lihat tipe kita penjual Cowboy apa comply. Nah iya itu. Kalau dari sisi pajaknya berarti worst case-nya adalah lu udah dikasih 0,5%, ditambahin lagi progresif di akhirnya. Itu worst case ya? Tapi kayak gak mungkin. Gak mungkin. Semua pasti teriak ya? Pasti teriak, itu double tax. Gak mungkin pasti. Kalau dari kesimpulan berarti kemungkinan besar lu 0,5% dipotong sama marketplace, lu tetap kena pajak progresif karena kita harus lihat yang PP 55 apakah ada revisi atau penambahan itu baru. Dan si 0,5% yang udah dipotong dari e-commerce itu menjadi objek pengurang pajak waktu SPT. Yes. Kemungkinan besar seperti itu ya. Nah berarti kalian tuh e-commerce perlu ngitung. Yes. Dan lu pada nih kalau jualan, data lu disimpan bos. Ini orang pada jualan kagak bikin laporan keuangan Bang. Pasti banyak. Lu bikin laporan keuangan kan baru pertama kali? Gue pas mulai 2020 baru rapiin laporan keuangan 2021 akhir, setahunan tuh. Kan? Baru melek. Nah itu pasti teman-teman yang di luar sana lebih banyak lagi yang begitu. Kalau misalnya belum, lu harus, menurut gue harus konsul ke konsultan pajak. Ini bukan gue promosiin ya, tapi bener bos, ini ya hasil jerih payah lu bisa dioptimasikan, bisa secara legal tuh bisa dibikin lu lebih mantep lah penghasilannya. Kenapa enggak gitu loh? Gitu. Lo ada pertanyaan nggak? So far nggak ada. Gue yakin yang nonton pun juga dari tadi banyak pengusaha yang mungkin belum taat pajak, bahkan belum ngerti, dan bahkan nonton pun makin bingung.
That's why lu harus konsul sih. Ya. Sama satu lagi Bang, di per tahun 2025 ya kemarin ya, kan dari Cortex kan. Iya. Gue gak tahu sekarang Cortexnya udah lumayan oke. Ya lumayan lah. Udah ada upgrade lah ya pengembangannya kan. Once ini udah bener-bener efektif banget, bug-bugnya udah hilang dan lain-lain, kita tuh semua telanjang gak sih Bang? Maksudnya Dibilang kayak semua aliran uangnya kita tuh bisa kelihatan gitu. Oke, kalau kita bicara rekening lah ya. Sebenarnya di Cortex itu tidak bisa melihat rekening secara mutasi. Ya. Cuman mereka bisa melihat mutasi apabila ada suatu proses sengketa pajak. Entah itu ada SP2DK, ada pemeriksaan, mereka bisa melihat. Mereka tapi kalau dulu mereka secara manual ngirim surat nih ke perbankan. Nanti dibalasnya bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Kasus udah kelar. Percuma. Nah kalau sekarang enggak, sudah ada sistem integrasi antara DJP dengan perbankan sendiri. Jadi proses jauh lebih cepat. Ya kita minta langsung dikirimin. SP2DK tuh surat cinta ya? Ya seperti itulah. Jadi konteksnya saat ini tidak bisa. Poinnya seperti itu. Tapi kalau ada suatu permasalahan, mereka bisa mengajukan dan minta. Berarti kesimpulannya buat para pengusaha, baik yang perorangan, PT atau CV, diberesin sebelum dapat surat cinta. Iya pasti. Apalagi kalau lu yang benar-benar ngumpetin duitnya. Apalagi sekarang aturan pemeriksaan pajak itu berubah. Ya, dengan kata lain waktunya tuh dipersingkat jauh lebih singkat lah. Dengan kata lain, gue setuju tadi dengan statementnya bahwa kita setiap tahun tuh sudah harus melakukan equalisasi, harus menyiapkan dokumentasi karena suatu saat kita kalau diperiksa ya itu waktunya singkat banget. Ya, jadi ya kalau kita udah siap, kita udah gampang, udah enak. Terima kasih. Jadi lu ya pengusaha kan pengennya cari cuan ya. Ini ngurusin lu harus ke Pratama dan lain-lain kan ribet ya Bang. Ribet banget ya kan. Jadi mendingan lu mitigasi dari sekarang. Jangan nunggu ada trigger baru lu ngelakuin itu bos. Jangan nunggu surat cinta dulu. Nah pertanyaan ultimate. Seandainya ada pengusaha, ada pedagang yang masih perorangan, dapat surat cinta Bang. Ya. Harus ngapain? Wah. Kabur ke luar negeri kan? Kabur aja dulu kali ya. Duitnya belum cukup, kabur ke luar negeri kagak hidup ya kan? Ya, kalau dapat surat cinta sebenarnya pertama ya pelajari dulu nih suratnya seperti apa isinya. Kita kan surat harus dibalas dengan surat. Itulah kenapa disebutnya surat cinta, berbalas surat sebenarnya. I see. Nah jadi ya kita mesti tahu dulu maksud dari isinya tuh apa dulu nih. Nah kalau kita melihat isinya belum jelas, ya kita tanyakan dulu, ini maksudnya apa ke orangnya. Nah setelah kalau kita sudah tahu maksudnya dengan jelas, baru kita lihat di internal, kira-kira benar apa tidak. Karena karena sifatnya kan SP2DK ini permintaan klarifikasi data dan keterangan. Jadi belum tentu data mereka benar. Jadi dapat surat cinta bukan berarti lu masuk penjara, bukan ya? Bukan. Karena dulu waktu gua pertama-tama mikirnya anjir gua dapat surat cinta jadi gak masuk penjara gitu. Enggak. Jadi pelajari dulu, kemudian kita lihat data di internal benar atau tidak, karena kemungkinan mereka juga bisa salah. Setelah itu koordinasi dan buat tanggapan suratnya. Kumpulin buktinya. Semakin cepat semakin baik. Kenapa? Karena mereka punya waktunya. Dan ya mungkin jarang dibahas ya di tempat lain bahwa petugas pajak tuh punya poin, boleh bilang poin atau reward kalau memang bisa selesai dengan cepat. Nah ini yang memang mungkin jarang diketahui lah gitu. Dan mungkin kan pernah gue dapat sharing juga dari orang teman gue yang di konsultan pajak. Dia bilang lu kalau misalnya ngeliat orang pajak tuh jangan ngeliat kayak polisi. Kalau polisi kan bener-bener kayak oke udah tindakan gitu. Kan lebih serem ya kalau kita dapat surat somasi atau apa kan lebih serem gitu. Kalau pajak tuh lebih ke lu diskusi aja. Diskusi aja karena petugas pajak itu lebih baik tidak menghukum ya kan. Tapi orang ini comply sama pajaknya. Karena kan again balik lagi ini penyerapan pajaknya kan Bang. Betul itu Bang ya? Betul, karena mereka tadi gue bilang bahwa ada ability to pay. Mereka melihat ke itu loh. Jadi
Misalnya lu tanggungannya sebenarnya 2M. Tapi saat dilihat profilnya per sekarang, lu gak sanggup 2M. Ya mereka akan turunin. Oke. Walaupun itu 2M, mereka akan turunin. Lu berapa deh? Secara cenglinya gitu ya. Lu sanggup berapa deh? Gue cuma ada 400 juta nih. Naik dikit lah, 600. Nah itu titik temunya di situ. Jadi mereka gak kaku. Jadi kita jangan takut juga ngobrol sama orang pajak. Karena mereka gak saklek yang kayak tadi polisi itu ya. Gitu. Ya bukan salah atau benar, bukan. Ya. Tapi kayak ini kewajiban ada nih harus lu bayarin nih gitu. Nah, kita ngomong dah kewajibannya gimana. Kan bisa juga kayak ya udah kewajiban lu tetap segini, ya lu cicil lah. Kan bisa juga kayak gitu. Ya, kan? bisa cicil. Kayak gitu sih, itu pengalaman gue. Kita pernah juga kasus tuh. Misalnya, oke, beres sekian. Terusnya dari kliennya memang menyuruh kita lah ya. Bilang aja kita gak sanggup gini nih. Kok enggak, dia gak ngomong nyicil ya. Gak sanggup sekian deh. Sebelum kita sampaikan ke petugas pajak, kita bilang, Bu, ini Bu pasti akan diadu argumentasinya nih. Ya jual aja nih aset Ibu yang ini, tutup kok. Jual aset 1 gitu ya. Ini ada aset banyak nih, jualnya 1, tutup kok. Benar. Karena udah ketaker kan soalnya. Udah ketaker karena kemampuan bayarnya bisa. Ability to pay-nya tadi udah kelihatan. Bisa. Gitu. Ada juga klien kita yang memang gak sanggup. Saat dia pakai kita, saya bilang, Bapak maju sendiri aja. Bawa staf Bapak nih. Staf Bapaknya bawa, biar staf Bapaknya cerita bahwa mereka gak digaji selama 3 bulan, lagi survive. Drama itulah dibawa. Turun loh. Sesuai dengan harusnya kena 2M sekian, turun. Cerita-cerita seperti itu berpengaruh. Oke. Dan gitu. Gak boleh bohong, harus memang real kan ya. Memang real gitu, memang real. Nah kalau itu kan legal ya Bang ya, kayak negosiasi dan lain-lain kan ya. Yang gak boleh adalah main belakang. Gitu. Karena mereka melihat loh kemampuan membayar kita tuh seperti apa. Karena poinnya gini, kayak mereka selalu membuat laporan mereka misalnya harusnya potensinya bisa 2 miliar atau 5 miliar lah. Mereka kalau nulis di laporan 5 miliar, berarti mereka harus punya target 5 miliar. Sama mereka diturunin target mereka. Turunin. Laporan saya 1 miliar aja deh. Nanti pas saat diskusi dengan wajib pajaknya, ya si pengusahanya, mungkin nyampe nih jadi 1,2 miliar. Achieve gak si petugas pajaknya? Achieve kan 1. Dari 5 sama dia diturunin. I see. Nah, cara seperti itulah. Karena dia melihat juga kemampuan bayarnya berapa nih kira-kira. I see. Bahkan ada yang 5 miliar diturun jadi cuma 300 juta. Yes, I see. Gitu. Jadi guys, karena kita gak diajarin pajak dari sekolahan, lu kudu didampingin sama orang yang pelajarin pajak. Jadi sekolahnya melajarin pajak. Ya kan, kayak Bang Ebil ini. Lu boleh follow pakar pajak. Dan kalau mau konsultasi dulu, lu bisa masuk ke nomor telepon atau link atau apa nanti itulah deskripsi ya. Ini gue nggak affiliate sama sekali, gue ngebantuin kalian pada para pengusaha, pedagangnya dia. Karena kita tahu rasanya gimana merintis dan sampai sekarang kita juga masih merintis. Jadi persiapkan diri kalian lebih bagus mitigasi. Betul. Daripada lu menanggulangi setelah ada peristiwanya. Ya. Oke. Thank you Bang, udah mampir. Sip. Ada yang mau sampaikan lagi? Bang. Sudah. Aman ya? Aman. Oke. See you.